Rela bebelasakan alias kotor-kotoran seperti ini demi bisa menyambung hidup. Halo teman-teman, jadi hari ini tuh aku sama si bocil ini tuh mau ke sawah. Kita tuh mau lihat sawah yang kemarin habis ditanemin. Kira-kira airnya itu banyak atau enggak. Nah, jadi setelah kita selesai buat nanam padi itu tuh harus bisa ngontrol juga untuk airnya ya. Karena ini tuh nggak boleh sampai kekeringan ataupun kesaatan guys. Kenapa? Karena kalau ini tuh kekeringan udah pasti nanti tuh banyak jadi rumput-rumput ya. Jadi selain padinya yang jadi rumputnya juga kalau ini tuh kekeringan bisa ikutan jadi juga. Makanya ini tuh perawatannya setelah tanam kayak gini tuh harus bener-bener ekstra, untuk airnya itu harus bener-bener dikontrol. Nah ini aku sama si bocil lagi ngontrol airnya karena ini tuh sebenarnya biasanya gitu ya ini tuh dikerjakan sama si bapak ataupun sama pak suami, dikarenakan si bapak itu lagi nggak ada, lagi lihat saudara yang sakit, terus juga pak suami kan jualan. Makanya di sini tuh wayahnanya teman-teman, jadi ini tuh aku harus turun tangan langsung ke sawah buat ngecek perairan seperti ini. Jadi seperti inilah ya teman-teman prosesnya ya para petani menjaga dari mulai kita nanam padi sampai nanti bisa hasil kepanen tuh bener-bener panjang banget prosesnya. Bahkan biasanya itu si bapak sehari itu 2 kali guys untuk ngontrol airnya seperti ini. Jadi pagi-pagi dan sore hari. Kenapa? Karena di sini tuh banyak banget hamanya. Salah satunya itu keyep. Nah kalian bisa lihat ini tuh lubang-lubang kayak gini. Jadi air tuh udah pasti nggak bakalan ada di sawah melainkan palidnya guys. Jadi ini tuh pasti jadi kekeringan. Makanya ini tuh harus ditutup ataupun ini tuh harus disumpel kayak gini nih, biar ini tuh lubangnya nggak ada dan airnya bisa merata dan bisa besar juga gitu. Bahkan setelah aku lihat-lihat ternyata ada juga yang bikin bolongannya di tengah seperti ini ya. Terpaksa juga aku tuh harus turun ini tuh ke tengah sawah buat menutup lubang yang ada di tengah seperti ini teman-teman. Nah jadi benar-benar ekstra juga ya perawatannya dari mulai kita tuh nanam padi sampai nanti bisa kita kepanen. Mungkin sebagian orang yang hidupnya nggak bertani ataupun yang hidupnya di kota, nah ini tuh salah satu proses ya yang harus dialami dan yang harus dilalui oleh para petani. Jadi kadang suka sedih juga ya di saat harga padi ataupun nanti harga beras tuh murah, karena ya seperti ini ternyata perjuangan para petani itu benar-benar susah, benar-benar sulit. Bahkan mungkin sebagian orang itu ada yang nganggap sepele, apa sih petani gitu, tapi ternyata teman-teman kita bisa hidup, kita bisa makan beras itu ya jasanya para petani seperti ini. Kalau misalnya nggak ada petani, nggak ada yang nanam padi, kita mau makan apa ya? Dikarenakan kita tuh kan di Indonesia itu memang makanan pokok yang utama itu nasi ya, yang otomatis nasi itu dari beras seperti ini. Dan ini tuh proses mau sampai berasnya benar-benar panjang, benar-benar melelahkan juga. Jadi semoga lelah kalian ya yang menjadi seorang petani, maupun itu petani padi maupun itu petani sayuran, mudah-mudahan nanti pas sudah waktunya panen itu bisa menghasilkan panen yang berlimpah sehingga capeknya kalian gitu ya, lelahnya kalian selama merawat, selama mengurusnya itu benar-benar terbayarkan dengan hasil yang sangat memuaskan. Jadi segini dulu ya teman-teman kegiatan aku hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton.